Recording in progress. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya ya. Eh, ini kemarin waktu sama Pak Erlan segini juga hadirnya atau gimana nih? Lumayan banyak, Pak. Oh, lumayan banyak. Ini masih belum berarti ya? Ya, belum. Ya Ah, kemarin belum kan, pada masuk, Pak. dapat bocoran dari Pak Erlan katanya ngejumnya malam aja Pak. Katanya anak-anaknya terutama yang 5A itu kan lagi PKL, cina masih rariweuh cina. Itu jadi Bapak ngikut ya malam aja sama gitu ya. Disatuin juga dengan kelas 5C ya biar nggak terlalu sedikit karena 5C itu cuman 3 mahasiswa nih. Ada nggak nih sekarang hadir nggak? Ada Maulana, ada nggak Maulana? Oh, ada ya. Hadir, Pak. Maulana terus Naj, Naj Najwa belum nih. Kemana Maulana Najwa? Dicolek biar Katanya masih di luar, Pak. awas di luar. Sama Ferry, Ferry belum ada juga tuh. Cuman satu tuh perwakilan dari Kalau Pak Ferry masih kerja, Pak. oh gitu. Oh, udah pernah kerja semua berarti 5C. Iya sih, Pak. Cuman karena PKL jadi libur dulu kerjaan. Oh, ada yang udah nikah juga kayaknya ya 5C mah biasanya. Pak Ferry, Pak, yang Oh, udah Pak nikah. Ferry. Oh, pantesan Bapak manggil. Oh iya. Oh, iya. Jadi hari ini kita yang ngumpul di Zoom karena memang mata kuliah di semester 5 ini semuanya semuanya ya e-learning ya. Jadi tidak ada offline di kampus karena memang begitu ya dari semester 5 tambah nanti semester 6 juga tidak ada atau tidak perlu ke kampus gitu ya. Nah, untuk hari ini sebenarnya eh, hanya ya perkenalan juga mungkin terutama untuk 5C karena Bapak belum pernah mengajar. Kalau 5A ini sebenarnya gabungan ada dari 5B. Jadi hari hari sekarang semester sekarang digabung 5A sama 5B. Jadi 5A saja. Jadi lumayan kelasnya agak banyak ada 61 mahasiswa. Kalau yang 5C ya udah karena sore kan tidak digabung jadi hanya 3 gitu. Itu 3 itu dari dulu 3 atau gimana Maulana? Awalnya ada 10, Pak. Oh, awalnya 10. Oh, Mahasiswa udah cuman keluar. keluar. Oh, itu ya. Berarti dulu waktu semester kemarin jaringan komputer sama siapa? Masih ingat nggak dosennya? Jaringan komputer. Eh, Nggak ingat. Pak Bukan Param. sama dosen Tasik ya kayaknya. Ya, bukan sama dosen Tasik, Pak. Oh, Paramdan. gitu ya. Oh, gitu ya. Jadi ya gitu. Jadi kalau Bapak kemarin atau biasanya memang di semester genap itu ngajar jaringan, semester gasal sekarang yang ngajar TWS gitu ya, teknologi web service dan semuanya online. Jadi tidak mungkin sekedar info dari zaman COVID 2020 awal itu Maret jaringan komputer sempat offline, cuman karena COVID jadi online terus sampai sekarang mata kuliahnya tersebut ada perubahan yaitu kayak kurikulum gitu ya. Jadi ada mata kuliah yang online tiap semester termasuk ini teknologi web service. Jadi Bapak memang hanya ketemu kalian itu mungkin ya hanya di internet aja atau kalau di kampus mungkin sekali kalau mohon maaf kalau Bapak juga nggak terlalu kenal satu persatu kecuali yang di BEM mungkin ya satu dua ada yang kenal gitu wajah-wajahnya tahu lah gitu. Cuman kalau nggak senyum gitu senyum senyum mah ngajak senyum banyak sih terkenal ke Bapak. Karena ya itu Bapak mah ngajarnya online terus gitu ya. Tidak pernah ke kelas nggak tahu nih sampai kapan. Nah, hari ini hanya selain perkenalan tadi, hanya menjelaskan terkait teknis perkuliahan. Sebentar Bapak share screen dulu. Oke, ada ya, masih putih, bentar.
Ya, jadi mata kuliahnya ini ya, teknologi web service. Ya, mungkin ada yang pernah atau yang sudah mengenal ini mengenai web service. Coba ada yang bisa menyampaikan dari mahasiswa, silakan. Atau masih blank. Biasanya mahasiswa mah sok zaman sekarang ya, resource-nya kan banyak ya buat mencari informasi, mencari data dan sebagainya. Malahan lebih pinter dosennya kadang gitu ya. Ada yang tahu teknologi web service? Ini teknologi apa sih sebenarnya? Halo, Bapak Ibu, masih ada? Udah pada sholat kan? Halo, cek sound. Oh, ada ya. Enggak, Bapak Ibu, pengen dengar suaranya? Nah, Maulana apa enggak? Udah open mic. Ada yang sudah buka belum slide-nya? Udah Pak. Nah, sekarang dibukanya. Halo, ini masih ada nak? Baru mulai ini. Bapak cuman perkenalan Ada, aja ada, ini. ada. Ini tuh ngapain aja sih nanti tuh? Oh. Pak, Mangga, eh, mangga. apa? Web Ya, Service, siap. apakah sama saya hosting nggak, Pak? Kenapa? Apakah hosting termasuk web service? Oh, hosting. Oh ya, hosting enggak. Beda-beda lagi itu mah. Nggak, beda, Beda. beda Kalau konteks, hosting Pak. itu kan tempat nyimpen, tempat nyimpen ya wadahnya atau rumahnya host apa file-file web kita gitu ya. Dan Ya, ya. apapun gitu nggak harus file web gitu ya itu dihostingkan di tempat ke penyedia layanannya. Kalau web service sendiri Hmm. itu ada lagi yang lain mau menambahkan? Kalau di Google sih tempat apa? Pertukaran informasi katanya, Pak. Oh gitu di Google mahnya. Oke. Ya, Ya, di Google, Pak. secara umum ya betul pertukaran informasi. Jadi gampangnya gini lah. Kalau kalian bayar apa? Bayar listrik misalkan atau beli token gitu ya, token listrik. Itu kan kalian bisa beli di mana aja ya. Jadi bisa di apa? Di online shop misalkan di Shopee, di Topet, di Alfamart, Indomart gitu kan ya. Ya betul, betul kan ya? Gitu sama Betul, persepsinya. Pak. Betul. Ya, jadi nah tentunya kan kalau kita mau bayar kan harus punya ID pelanggan kan. Nah, Oh ya. ID pelanggan itu kan data masternya kalau listrik di siapa? Master ID pelanggan listrik. Ada yang tahu nggak master datanya di mana? Di nomor itunya, Pak. Apa? Nomor top up, nomor apa? Nggak data utamanya tersimpan di mana gitu maksudnya. Oh, ya di server, Pak. Ya server siapa yang punya? PLN. Nah Penyedia itu ya PLN. di PLN. PLN ya. Nah jadi semua data-data itu kan sebenarnya di PLN. Tapi kita bayar token atau ya beli token atau bayar pasca bayar listrik bulanan itu kan bisa di Indomaret, di Alfamart gitu ya nggak harus ke PLN kan. Nah itu salah satunya menggunakan web service teknologinya gitu ya. Jadi yang diberi data kita itu yang diberikan ke apa ya Alfamart, Indomart dan ke Tokopedia Shopee itu bukan database kita yang secara langsung. Jadi menggunakan web service nanti menggunakan API. Mungkin pernah dengar API API itu baca nama API gitu. Jadi tidak memberikan database atau tabelnya secara langsung ke penyedia pihak ketiga gitu. Jadi yang diberikan hanya nanti API-nya saja gitu. Jadi web service itu secara umum tuh seperti itu. Jadi kita kalau yang lainnya misalkan kayak kalian kan bayar bayar kuliah kan bisa di Indomaret ya menggunakan kode gitu. Nah, jadi si kode itu kan NIM kita itu bukan di semuanya dikirimkan ke Indomaret gitu enggak. Jadi ada web service yang di open dari kita dari BSI gitu ya. Nanti yang nanti diberikan kode atau API-nya itu ke
ke penyedia layanan pihak ketiga. Begitu gambaran umumnya yang nanti dipelajari di web service. Begitu ya. Paham? Paham tidak? Di Paham, lumayan, paham, Pak. Pak. Paham, Pak. Contoh lain, pembayaran atau kayak pembayaran non di Topet kita kan mau bayar, itu bayarnya kan macam-macam tuh. Bisa bayar ke mana? Lewat transfer, lewat Dana, lewat apa namanya tuh? ShopeePay dan sebagainya. Tapi bisa terdata gitu ya. Yang itu jadi kalau kalian pernah mungkin bikin webnya itu harus ada jual beli barang, terus ada metode bayar. Nah, itu metode bayarnya itu harus kita membutuhkan kode API ke penyedia pembayarannya gitu. Jadi misalkan pakai apa Midtrans gitu ya, ada penyedia pihak ketiga untuk pembayaran di web kita. Jadi bisa ditempelkan di web yang kita buat gitu. Gitulah intinya seperti itu untuk web service nanti yang dipelajari. Nah, untuk programnya sebenarnya kan udah ada basic ya. Kalian di semester sebelumnya pernah belajar apa? Pemrograman kan? Yang berbasis mobile pernah nggak? Mobile Android? Waduh, dulu semester kemarin ya, Pak. Kalau nggak salah. Di lab ya kalau nggak salah. Iya, kayaknya. Apa sudah? Siapa yang ngajarnya kemarin? Hai. Pak Hae-nya. Nah, Oh, itu. hai. Jadi ya sekarang juga nanti kurang lebih programnya sama aja menggunakan tools yang kemarin sudah dipelajari gitu ya. Jadi sama saja. Cuma nanti memang ada web service-nya gitu ya. Jadi bedanya di sana gitu. Kalau kemarin kan cuma transaksi biasa, cuma nanti ada web service, ada tools lain untuk mengecek layanan web service yang kita buat gitu ya. Gitu, itu baru judul pertama. Kalau materi lengkapnya sebenarnya Bapak sudah menyediakan. Mungkin kalian juga kalau ada yang ngeh di grup WA sudah Bapak update link video-video pembelajarannya, silahkan di, dipelajari. Eh, Tidak harus yang itu juga, kalau mau yang lain juga silahkan. Di YouTube banyak tentang teknologi web service. Ya, jadi gampang lah kalau zaman sekarang kan tinggal kemauan kalian juga kalau mau mempelajari sesuatu kan tinggal tinggal search, tinggal ada niat, lalu ada kuota gitu ya, ada internet. Kalau nggak ada internet susah juga gitu ya. Begitu. Jadi nanti sebenarnya tidak banyak teori, terus nanti sebenarnya kalian langsung mempraktekkan di tugas sebenarnya. Jadi sebenarnya nanti ada beberapa tugas gitu ya yang harus dikerjakan. Begitu ya, Bapak Ibu. Bentar. Maju ya. Nah, ini nama Bapak kalau yang belum kenal 5C di sini nanti jadi pembimbing itu tugas akhir ya. Tugas akhir jangan lupa nanti semester 6. Nah, semester 5-nya harus banyak. Jangan ada mata kuliah yang bolong-bolong, nanti Kang akan bisa maju nanti tugas akhir gitu ya. Ini NIM Bapak, ini kode Bapak, ini blog Bapak. Nah, asik. Begini ya, jadi materi pembelajarannya seperti ini. Jadi nanti yang akan dipelajari ini kurang lebih seperti ini. Dan Bapak nyari dulu buat coret-coret. Udah ya. Jadi eh, pertama nanti mungkin ada teorinya ya tentang interoperabilitas dan sistem terdistribusi. Nanti ini udah Bapak buatkan videonya. Jadi nanti Bapak juga videonya itu nggak dari Bapak aja, jadi ada dari dosen lain juga digabungkan gitu ya. Terus nanti ada apa namanya editor. Editornya kemarin pakai apa? Buat ngetik codingnya pakai apa kemarin? Di lab? Fluid Lamp, Pak. Oh, udah pakai Fluid Lab ya. Kalau Visual Studio udah pernah pakai Studio Code. Pakai. Oh, pakai juga. Oh, ya. Jadi pokoknya sih sebenarnya kalau editor mah bebas, silahkan mau pakai Fluid desktop, mau yang online juga boleh. Kalau online kan pasti harus harus ada internet gitu ya. Kalau Visual Studio Code juga boleh. Jadi tidak ada harus pakai apa gitu ya. Bahasa pemrograman juga kalau mau yang lain juga boleh. Sebenarnya nggak ada batasan lah sebenarnya. Yang penting nanti programnya jadi gitu aja. Ya.
Nanti ada tugas yang nanti akan disampaikan ya. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya. Jadi ini teori, pertemuan kedua nanti ada web service-nya apa, layanan-layanannya seperti apa, lalu apa jenis web service-nya apa, gitu ya. Nanti ada teorinya. Dan nanti kalau nggak salah di sini ada apa ya, ada bahasa pemrogramannya juga kalau nggak salah udah dijelaskan. Di sini juga ada OOP ya, menjelaskan tentang OOP. Jadi nanti ini bukan 7 pertemuan ya, jadi ini dirangkum intinya ada 7 gitu ya. Jadi bukan hanya 7 pertemuan, tetap nanti pertemuannya normal seperti biasa. Lalu ada web service implementasinya nanti menggunakan Postman hanya untuk mengecek saja, nanti mengecek RESTful-nya, RESTful web service-nya menggunakan Postman. Nanti ada ini nih langsung. Jadi di sini sudah ada ketentuan kalian membuat project yang namanya Vigenesia atau Visi Generasi Indonesia. Jadi ini sebenarnya tugas kelompok ya. Jadi nanti kalian harus membuat aplikasi ini, tapi tidak harus ini juga sebenarnya. Jadi boleh aplikasi lain, terserah bebas apa aja. Yang penting nanti harus ada minimum harus bisa nginput, harus bisa menampilkan gitu ya. Kalau perlu edit dan hapus gitu, yang standar aja gitu ya. Jadi intinya kalian bikin aplikasi mobile saja ya. Namanya ini kalau yang dari slide. Tapi tidak harus ini juga, boleh yang lain. Sampai dengan bagian selanjutnya sebenarnya masih sama nih. Ya, jadi masih sama. Ada login, ada register, ada halaman utama atau main screen, dan nanti harus bisa diuji gitu ya. Dan terakhir ada presentasi. Itu. Jadi intinya materinya cuma itu aja. Jadi kalian awal-awal mungkin nanti ada tugas. Nanti di pertemuan ini 4 juga ada tugas. Ini ada tugas. Nanti ini juga ada tugas. Gitu ya. Kelompok. Nanti lebih detailnya ada di slide berikutnya. Itu. Jadi tidak terlalu banyak. Jadi hanya intinya mempraktekkan yang kemarin juga sih sebenarnya, yang materi sebelumnya di semester sebelumnya. Cuma nanti di sini ada yang harus dikerjakan program ini ya tentang Vigenesia. Tapi boleh tidak tentang Vigenesia juga. Vigenesia itu apa ada sebenarnya di slide, nanti kalian bisa cek juga. Nah, selanjutnya, bentar, kok nggak mau ya? Bentar, coret-coretnya kok ngikut ya? Oh, yang ini salah. Bentar ya, salah. Salah milih ini. Coret-coret ini buat dari Zoom. Harusnya yang ini. Ya, jadi ini nanti yang dipelajari. Oke, terus selanjutnya mengenai teknis kuliah, ya udah pada tahu karena daring. Jadi nanti 16 pertemuan dikurangi 2, maksudnya jadi nanti tidak ada UTS dan UAS ya. Jadi nanti saat pertemuan ke-8 itu UTS ya, kalian tidak UTS. Jadi tidak ada yang perlu dikerjakan apapun. Jadi tidak ada PG dan sebagainya. Ya libur aja, berarti tidak ada kegiatan di online gitu ya. UAS juga nanti tidak ada. Oke, jadi hanya 14 pertemuan saja presensinya. Oke, terus ya materi. Nah, nanti di YouTube sudah Bapak sediakan ini link playlistnya. Di grup juga sudah Bapak infokan di deskripsi grup. Silakan dari pertemuan 1 sampai akhir ada ya, ada videonya. Mungkin di videonya itu ada yang menggunakan Visual Studio Code karena dulu materinya memang Visual Studio Code, cuman kesini-kesini ada perubahan, jadi boleh menggunakan Flutlab ya, flutlab.io yang online gitu. Jadi silahkan sebenarnya yang di video ini sebenarnya hanya pemandu saja, panduan saja. Selebihnya silahkan kalian bisa pilih sendiri mau pakai apapun silahkan ya. Untuk tools, editor dan sebagainya bahasa juga boleh silahkan. Jadi Bapak tidak membatasi terkait itu.
Jadi yang sudah dipelajari atau yang belum kalian pelajari juga silahkan. Nah, di blog juga sudah Bapak upload terkait linknya. Sebenarnya ada resource-nya mau di mana aja silahkan. Di MyBase, di web Student, slide modul sudah ada. Jadi silahkan dipelajari. Presensi jangan lupa yang seperti tadi di grup masih ada yang belum. Presensi di 5A tadi ada yang belum atau tuh Bapak belum cek lagi. Pokoknya kalau ada kendala presensi silahkan diinfokan. Kalau yang kelupaan, ketiduran ya karena ini kan e-learning, silahkan WA aja gitu ya. Tapi jangan keseringan juga gitu ya Pak. Tiduran lagi belum presensi gitu ya aneh juga gitu ya. Di alarm presensi karena ya mau tidak mau ya presensi memang jadi bagian ini kan penilaian juga di komponen penilaian nanti dinilai akhir gitu ya. Jadi silakan diinfokan aja kalau ada kendala atau misalkan Pak belum ada kuota, silakan baru ada kuota mau 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 presensi di pertemuan berapa silakan diupdate atau diinfokan. Pokoknya jangan sungkan untuk WA atau mau berkomunikasi ke Bapak ngingkar ragok gitu ya, lamun bahasa Sunda nama silakan WA aja meskipun bisi katingalina kumaha Bapak bisi juga rada sombong katingalina gitu dah. Bisi gitu. Kumaha? Iya, Pak. Udah Tuh aman. Pak, aman Pak, aman. Aman, Bisa Pak. Aman, dapat Pak. dikenal ke Bapak gitunya ada ya gitulah Bapak spesialis online wae. Maka dikomunikasikan sebenarnya kayak kemarin juga jaringan komputer tes ya pengen sebenarnya offline gitu ya tapi udah nggak bisa ya dulu juga sempat ada di semester angkatan berapa gitu apa pengen di offline kan jadi udah diajukan tapi ya nggak bisa karena dari program dari kampusnya kan seperti itu harus online jadi kalau offline kan kadang ya serunya ya bisa langsung terus bisa komunikasi langsung bisa kayak jaringan itu seru sebenarnya kalau kayak setting dan sebagainya crimping ngoprek kabel gitu ya cuman ya gitulah ngoprek kabelnya cuman lewat kayak kemarin kan online aja kan lewat apa kemarin teh pakai tracer gitu ya kayak gitu. Jadi jangan sungkan ya kayak presensi gini silakan diinfokan aja kalau ada kendala. Terus diskusi silakan ada yang mau diskusikan mau di grup WA atau di MyBase. Di MyBase sebenarnya sering disediakan Bapak membuka diskusi tapi memang ya diskusinya kadang ngejapri mangga ya itu ya silahkan. Terus apa gini itu teknis ya mudah-mudahan paham. Jadi tidak ada UTS dan UAS. Jadi hanya nanti penilaiannya ada project saja itu yang nanti di akhir. Nah ini. Nah terus tugas nanti biasa kalau yang pernah ikut Jarkom, jadi 5C juga nanti ada tugas individu. Nah individunya biasa nih pakai quiz is ya. Biasa ada teori, biasa menggunakan quiz is. Sebenarnya quiz is itu eh apa ya? Waktunya itu sebenarnya nanti sampai hari Minggu ya. Jadi kalau hari sekarang Kamis nanti tugasnya paling lambat dikerjakan hari Minggu gitu aja ya sampai jam 23.45. Tapi nggak tahu kenapa untuk yang dapat nilai 100 itu susah gitu nggak tahu kenapa ya anak-anak tuh ngerjainnya seadanya udah we gitu. Jadi eh, kalau bisa ya 100 lah ini mah untuk membantu kalian juga nanti di nilai akhir supaya tidak terlalu ini ya tidak terlalu kecil nilai akhirnya jadi makanya waktu juga Bapak berikan kelonggaran gitu sampai hari Minggu gitu jadi nggak harus kuliahnya kan Kamis sampai Kamis malam misalkan takutnya ada kegiatan lain jadi Bapak kasih waktu sampai hari Minggu cuman ya memang balik lagi ke masing-masing pengerjaan memang ada yang adanya saja ada yang beberapa kali mengerjakan gitu ya. Cuman yang dapat 100 tuh kadang cuman satu dua gitu dalam satu kelas tuh nggak tahu kenapa padahal nilai setahu Bapak sih soalnya gampang untuk dicari gitu ya bukan yang itu ya atau tuh ini mah untuk membantu kalian juga gitu ya jadi unlimited silakan mau mengerjakan berapapun dari HP juga bisa ya nggak harus dari laptop
Nanti di random Bapak, kalau 5A berarti mungkin satu kali pertemuan 10 ya, atau ya 10 lah. 10 kalau 5C karena cuma 3, nah aduh kurang greget sebenarnya. Berarti satu pertemuan ya satu aja lah, mulai minggu depan ya. Mulai pertemuan 2 minggu depan. Untuk teorinya aja sih sebenarnya di sini nanti. Jadi ada tugas menggunakan quiz is. Jadi caranya menggunakan atau ngetik atau japri ke Bapak kata kuncinya menggunakan nama masing-masing, nama depan masing-masing gitu ya. Yang 5A udah pada tahu lah, kemarin juga Jarkom kayak gitu teknisnya. Jadi 5C juga nanti kayak Maulana, ketik aja ke Maulana. Jadi nanti tampil soalnya, linknya ya, link soal quiz is-nya. Diklik aja nanti langsung otomatis bisa mengerjakan. Jangan lupa di quiz is-nya ketiknya nama lengkap ya, jangan nama nama apa? Nama alay gitu. Ayah no nama alay pernah apa? Jadi bingung itu saha gitunya. Jadi gunakan nama asli masing-masing. Nah, yang kedua yang tadi sudah diinfokan, jadi nanti ada tugas kelompok. Nah, data kelompoknya sudah ada belum? Nih, mungkin di pelajaran atau mata kuliah lain, Baru ada yang dari Pak Herlan, Pak. kau udah dibentuk dari Pak Herlan? Bukan Pak Herlan, dari ini, Pak Ubaidillah, Oh, yang apa itu teh? KKN. Oh, berapa per kelompok? 5 orang, Pak. Oh, ya udah, Bapak ikut aja lah yang itu. Ada nggak datanya? Ada, Pak. Oh, di share aja di grup ya. Kalau Pas 5C 5, gimana Pak? apanya? 5C gimana? Ah, 5C. Orang saurang mah tuh 5C mah. Ya Di udah sekelompok atau pada nggak gabung. Tenan naon sok? udah apa di sekelompok aja sekelas. Oh, satu kelompok 5C aja. Sok, ya udah Ya, berarti cuma bertiganya. ya. Yuk, ai moal namihan mah. Kan 5A tuh 61 berarti 5 kelompok. Ada yang 6 kelompok berarti ya. 6 kelompok. Ada yang sekelompoknya 6 orang berarti. Satu kelompok ya. Nanti bisa di-share aja ke grup 5A ya. Tadi itu siapa yang ngobrol tuh? Oh, Saya, Pak. oh saya tuh siapa? Anissa. Oh, Anissa, siapnya di-share-nya. Anissa. Data kelompoknya itu biar biar nggak usah ini lagi lah. Satu kelompok beberapa tugas. Tuh. Nah, nah, bagi tugasnya gimana? Nah, itu mah silahkan. Nah, kan mau ketemunya gimana ya silahkan diatur ya. Karena kan tidak ke kampus ya. Kalau mau janjian di kampus ya mah enggak gitu mau mengerjakan gitu. Tapi biasanya dikerjakannya di akhir-akhir sih biasanya gitu ya. Nggak tahu nih angkatan ini nih. Biasanya kan gitu Pak, paling lambat kapan? Ya itu paling lambat tuh ya itu yang dikerjakannya paling lambat itu di akhir. Itunya ya itu dan naon oke sih. Cuman ya yang pasti mengerjakan ya mah enggak gitu ya. Itu jadi nanti ada tugas kelompok, kelompoknya ngapain aja nanti ngerjainnya ya. Nanti tugas bikin project. Nanti ada 2 ya. Ada 2 tugas. Nanti Bapak infokan tugasnya di MyBase. Yang pasti yang tadi pertama itu yang testing RESTful web service. Sebenarnya tinggal ngikutin aja. Tugasnya di slide sudah ada sebenarnya jawabannya juga. Ya, yang ini nih, tugas yang ini. Terus nanti tugas yang ini. Ya, bikin testing RESTful web service pakai Postman. Tinggal ngikutin aja di slide. Sebenarnya tidak terlalu ini. Kan kalian lagi sibuknya ya namanya. Menuju PKL kan. Jadi sudah ada. Ya, jadi silakan tinggal ngikutin aja ya. Makanya nggak dikerjakan atau nggak dikerjain harus dikerjakan ini namanya. Visual Pigenesia juga sudah ada sebenarnya codingannya. Tinggal ngikutin aja. Tapi kalau yang mau selain ini juga boleh. Itu nanti ada ketentuan lebih detailnya nanti di pertemuan selanjutnya lah. Ya, itu terus kalau gitu itu kelompoknya nanti di share ya. Nah, nanti untuk nilai biasa dicek di WA silahkan. Jadi untuk transparansi ngetiknya NIM masing-masing biasanya. Jadi kalau kalian mau tahu nilainya, kalau nggak mau tahu juga nggak apa-apa juga sih. Ya ini mah
Pak, dari mana nanti misalkan 80? Nah, rinciannya bisa kalian cek lewat WA. Caranya ketik NIM masing-masing. Kalau sekarang mau ngecek juga boleh, tapi nilainya nol semua. Itu untuk transparansi juga ke kalian. Jadi nanti itu nilai yang tugas aja atau jangan project gitu ya. Yang presensi nggak Bapak masukkan gitu ya, atau belum Bapak masukkan. Gitu ya. Jadi ada rinciannya. Terus, nah ini rank nilainya sama bobotnya. Jadi nanti yang di TWS ini, Teknologi Web Service, yang dinilai kehadiran ya, ini 20%. Lalu tugas, tugas itu nanti yang Bapak ambil yang apa? Yang quiz is. Jadi 25% tuh nilainya tuh. Ya. Lalu project akhir. Nah, project akhir ini 55% Bapak bagi jadi dua. Dua bagian, dua tugas tadi yang Bapak jelaskan ya. Jadi dibagi dua. Jadi satu yang RESTful web service yang pakai Postman 25%, lalu 30%-nya yang bikin Pigenesia. Itu ya, yang project berbasis mobile Pigenesia. Itu. Jadi itu aja sebenarnya. Jadi tidak ada UTS UAS. Jadi hanya ini aja kehadiran sama tugas dan project. Itu ya. Jadi nanti yang Bapak input juga ke sistem di web staff di BSI itu hanya nilai akhirnya saja ya. Mudah-mudahan paham semuanya. Jadi yang Bapak input hanya nilai akhir dari ini gitu ya. Jadi nanti di rincian nilai murni juga kalau kalian cek nanti pas nanti di KS atau di bukan di KS, di nilai murni itu tidak ada UTS, UAS, kehadiran sama apa? Tugas tuh nol semuanya. Yang muncul nilai akhir aja. Jadi tidak ada rincian ini. Tidak ada rincian kehadiran berapa, tugas berapa, proyek berapa aja. Makanya nanti rinciannya itu kalau mau ngecek lihat lewat WA aja gitu ya. Jadi kalau kalian ini penasaran kenapa Bapak ngasih nilai 80, nah rinciannya lewat WA saja. Gitu. Jadi karena nanti nilai akhir di webnya BSI itu cuman ada ini aja nilai akhirnya aja. Jadi 80 grade-nya berapa, misalkan A dan sebagainya. Gitu ya. Paham ya? Itu untuk TWS. Jadi berbeda dengan mungkin dengan yang mata kuliah lain. Nah, ini grade rank-nya kurang lebih ini kalau tidak ada perubahan ini juga ya. Kalau A itu antara 80 sampai 100, 70 sampai 79 B dan seterusnya. Usahakan semester sekarang jangan ada yang bolong atau yang grade-nya D ya, apalagi D gitu ya. Jadi karena nanti tidak bisa daftar tugas akhir gitu ya. Jadi harus diselesaikan dulu eh mata kuliah ini harus lulus ya. Pokoknya sekarang itu cuman berapa SKS? 14 ya kalau nggak salah ya. 12, iya 14 kalau nggak salah. Betul nggak? Ada yang pernah ngitung? Nah, duka Pak, cenah punya gitu aja. Jadi ya jangan ada yang nilainya D apalagi E gitu ya. C juga sebenarnya minimal itu ya. Minimal B dan A gitu ya. Jangan C minimalnya itu ya. Ya nanti bisa tugas akhir juga, terus bisa ini tuh yang S1 bukan ya? Setelah D3 nanti lanjut S1 kan? Kelas angkatan ini tuh. Saya ada tiga, Pak. Oh, D3 aja. Yang D3 lain. Pak ya. Ada yang Oh, D3 aja Pak. Oh, gitu. Ada yang DS. Oh, ada yang DS juga sebagian. Itu yang D3, ya mudah-mudahan nanti tepat waktu nih tahun depan kan lulusnya. 2025 di wisuda gitu. Jangan jangan pengen manjangin semester kan deh. Karena sudah ada juga memang yang begitu ya rugi di waktu, rugi biaya, nambah lagi kan keuangannya nanti. Jadi tolong diperhatikan gitu ya, biar lulusnya tepat waktu. Jadi nanti bisa nikah juga tepat waktu gitu ya. Itu ya. Lanjutkan. Bentar, maju nih. Nah, kalau yang ini mahasiswa yang Bapak tandai sebenarnya kemarin di grup juga udah Bapak tanyakan yang ikut pelatihan cloud yang the Kominfo berarti ini tidak perlu ngikut presensi, tugas dan sebagainya. Tapi kalau mau belajar ya silakan gitu ya, tidak ada batasan karena online juga silakan. Ini Akmal, ayat tuh ayat Jalmina, ayat tuh Akmal, Sophia ayat tuh.
teu aya. Dini Rahman teu aya. Eh, Rahman teu ayanya. Wisnu teu aya. Ya, jadi cuman Akmal Unggul. Jadi ini mah sunatnya kalau mau ngikut ngikut pelajaran ya boleh silakan. Mau pelajaran juga online juga kan. Jadi silakan. Tapi kalau tugas-tugas ya tidak perlu mengikuti gitu ya. Karena nanti eh, yang ikut ini kan nanti ada nilainya dari ini. Tapi harus lulus juga di program ini ya. Nanti baru bisa dikonversi kalau lulus ya di program pelatihan ini. Gitu ya. Tuh, terus yang terakhir ada yang MBKM, ini Riksa sendiri ini di kalau ini konversinya cuma mata kuliah TWS aja, kalau ini semua mata kuliah ya 20 SKS, kalau sekarang cuma 14 ya semuanya dikonversi. Kalau ini juga studi MBK-nya lulus gitu ya. Ayo tuh Riksa, nak. Oh ya, ya udah paham ya, jadi ngapain ikut Zoom jangan gitu. Gitu ya, jadi ini mah tambahan aja, terus ntar di stop dulu. Udah sih itu aja sih sebenarnya hari ini mau menyampaikan itu terkait teknis kuliah dan lain-lain. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari kalian silakan sambil Bapak foto dulu untuk Zoom pertemuan pertama yang mau on cam silahkan di on cam kan dulu. Mau Bapak foto dulu ini ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya mengenai apapun, saya jangan curhat. Kunaon Adi poek itu atuh di mana ada teh? Lampuan atuh di Gurukeun mikna. Teu hurung nih. Pak, Di mana eta poek? saya Pak, saya lampuan Pak, Oh, padam listrik. kosan. Oh, Redup alif Pak, mau. lampunya. Oh, lampunya redup ke potolanya. Parareum ya nu sanes mah ralimeun cenah. Tos perwakilan AD we nya. Itu aja Bapak Ibu mahasiswa, mahasiswi terkait apa ini tuh terkait teknis lah ya. Jadi materi mah nanti Bapak share di grup di pertemuan terus di ya di deskripsi grup juga sudah Bapak infokan gitu ya. Mangga, ada yang mau ditanyakan? Semuanya ini udah pada PKL kan? Eh, dosen Udah, penasihat Pak. akademiknya Udah Pak. mau aman ya? Kada eta PKL ya. Aman-aman Pak, aman. Nah, kada laporan nang ke terutama dosen penasihat akademik nang Bapak ya. Kada belum ini nunggu dulu ini apa pedoman yang terbaru. Ada yang mau disampaikan? Mangga. Sudah cukup, Pak. Oh cukupnya baru setengah, cuman setengahnya ya nggak kirain mau full 60-an. Nggak dapat kuota mungkin atau sibuk mungkin yang lainnya. Ya Tidak ada kalau mungkin tidak Pak. ada ya nanti pokoknya dikomunikasikan aja ke Bapak apapun kalau terkait perkuliahan silakan ada kendala dan sebagainya. Eh ya mudah-mudahan lancar semester ini tidak ada kendala, nilai juga aman. Yang PKL tetap apa apa di tempat PKL-nya tetap jaga diri juga, jaga nama baik sendiri dan nama baik kampus gitu ya. Dan nanti mudah-mudahan semuanya lancar aja lah ya. Lulus tepat waktu, semester 5 juga aman, Amin. tidak ada kendala. Nanti tugas berikutnya atau Zoom berikutnya nanti diinfokan, terutama terkait tugas-tugasnya. Terima kasih yang sudah hadir. Mohon maaf kalau ada, aduh, mau bentar ya, mati listrik bapaknya bentar. Internetnya masih ada nggak nih? Bentar, bentar, bentar. Halo, masih ada? Aduh, maaf, tadi malah mati listrik di kampus. Aduh,
Padahal udah mau closing sebenarnya, tinggal closing. Masih ada suaranya ya? Aduh, malah mati Masih, listrik. Ada masih. Pak. Ya, ya udah tinggal closing aja sebenarnya tadi, cuman mati listrik ini jadi pakai tethering dulu. Pas pakai tethering langsung nyala listriknya. Ya, terima kasih yang sudah hadir. Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi